Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Sahabat seluruh Kristiani, hari ini tema kita adalah "Beri aku minum", berdasarkan Yohanes 4 ayat 5 hingga ayat 10 yang baru saja kita ikuti pembacaannya. "Beri aku minum" adalah sebuah perkataan yang terdengar biasa-biasa saja. Mungkin pernah kita dengar atau mungkin pernah kita ucapkan ketika kita merasa haus. Tetapi di dalam bacaan kita pada hari ini, perkataan "beri aku minum" mengandung sesuatu yang khusus, sesuatu yang istimewa, karena ucapan ini dikatakan oleh seorang Yahudi kepada seorang Samaria. Dikatakan oleh Tuhan Yesus yang adalah orang Yahudi kepada seorang perempuan Samaria. Di antara orang Yahudi dan orang Samaria ada tembok yang tidak terlihat. Tembok sentimen, tembok ketidakakuran yang terbangun sejak leluhur mereka, dipercayai, dihidupi secara turun-temurun. Akibatnya disebutkan dalam ayat ke-9 bahwa mereka tidak saling bergaul. Tetapi rupa-rupanya Tuhan Yesus menempuh jalan yang berbeda. Tuhan Yesus mengajak seorang perempuan Samaria untuk berdialog. Dan melalui dialog sederhana, "Berilah aku minum," maka percakapan mereka mengalir, sehingga akhirnya ada pengakuan yang jujur, ada pencerahan pikiran, ada persahabatan, ada jiwa yang terbuka bagi kehadiran air hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sahabat seluruh Kristiani, kita hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan tembok-tembok. Tembok yang memisahkan antar suku, tembok yang memisahkan antar agama, tembok yang memisahkan pandangan politik, bahkan tembok di antara umat Kristen dengan berbagai denominasi sering kita rasakan, nyata ada di sekitar kita. Kesalahpahaman, prasangka buruk, kemarahan, kebencian, permusuhan, bahkan peperangan seringkali muncul karena tembok-tembok itu tidak pernah dirobohkan, karena tidak ada orang-orang yang mau untuk rendah hati membuka percakapan. Moderasi beragama, toleransi, kerukunan, persatuan, itu semua hanya akan menjadi kata-kata yang manis jikalau tidak kita hidupi. Hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus yang memberikan teladan bagi kita semua melalui contoh yang sederhana. Jangan bangun tembok, bangunlah jembatan. Jangan bangun prasangka, bangunlah kesepahaman. Jangan bangun kebencian, tetapi buatlah
kasih-Mu nyata bagi orang di sekitar kita. Dengan satu kalimat sederhana, berilah aku minum, Tuhan Yesus sudah membangun jembatan sehingga perempuan Samaria itu mengetahui siapa Yesus, yaitu Sang Air Hidup. Demikian pula kita, mari kita coba untuk membuka saluran komunikasi dengan saudara-saudara di sekitar kita, menjalin persahabatan, membangun jembatan. Siapa tahu Tuhan sedang memakai kita, supaya melalui kita maka akan ada kerukunan, akan ada toleransi, akan ada moderasi beragama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada hari ini kami berdoa supaya setiap kami tidak menjadi orang-orang yang membangun tembok, tetapi kami menjadi orang-orang yang membangun jembatan, supaya melalui kami Engkau berkenan memberikan hikmat, sehingga perkataan dan tindakan kami akan membuat orang mampu untuk merasakan, bahkan melihat kasih Tuhan, kasih yang tidak membeda-bedakan, kasih yang hendak merangkul semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.